Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi kiram wa ba'du. Kita akan melanjutkan diskusi kita, yakni kajian kitab fikih kontemporer, yakni fikih yang modern lah gitu, dari mazhab Asy-Syafi'iyah. Kitab ini berjudul dengan Al-Fiqhu Al-Manhaji ala Madhab Asy-Syafi'i. Nah, kemarin kita menjelaskan atau mendiskusikan tentang rujukan-rujukan dalam memahami syariatullah atau ilmu fikih ya. Berapa sih kita gunakan dalam rujukan memahami fikih itu sendiri. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang rujukan yang pertama, yakni Al-Quranul Karim. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang sunnah Nabi gitu. Ya, mari kita baca teksnya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharaini amin. As-sunnatus syarifah, sunnah Nabi. Syarifah itu bisa kita artikan Nabi ya, karena syarifah itu artinya mulia. Was-sunnatu hiya kullun ma nuqila 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Jadi sunnah itu ialah segala yang dinukil dari Rasulullah SAW, baik dari perkataan beliau, tindakan beliau, dan ketetapan beliau. Famisalul qawli, contoh dari ucapan atau ungkapan beliau, ma akhrajahul Bukhari nomor ke 48 wa Muslim 63 anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala sibabul muslim fusuqun. Nah, jadi terdapat hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari. Jadi Rasulullah SAW bersabda, sibabul muslim fusuqun. Mencaci maki atau menjelek-jelekkan atau mencemooh seorang muslim itu merupakan kefasikan. Wa qitaluhu kufrun. Dan membunuhnya merupakan kekufuran. Nah, ini contoh dari perkataan beliau. Wa misalul fi'li, dan contoh dari tindakan beliau, ma rawahul Bukhari an Aisyata radhiyallahu anha lamma su'ilat ma kana yasna'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi. Jadi ada seseorang, ini hadis ini diriwayatkan dari Bukhari dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ada seorang bertanya kepada beliau. Jadi seorang bertanya apa yang beliau lakukan ketika di dalam rumahnya. Qalat, nah, Sayyidah Aisyah menjawab, kana yakunu fi mahnati ahlihi. Fa idza hadaratis salatu qama ilaiha. Jadi Rasulullah itu membantu pekerjaan rumah, membantu keluarganya. Apabila datang atau apabila tiba waktu salat, qama ilaiha. Jadi Rasulullah berdiri lalu mengerjakan salat. Nah, ini ada penjelasannya dari mahnati ahli ini, yakni musa'adatuhum fima hum fihi min amalin. Jadi membantu pekerjaan rumah ya. Wa misalu taqriri, dan contoh dari ketetapan beliau ialah marwahu Abu Dawud, apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor ke 1267, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli ba'da salatis subhi raka'ataini.
Jadi ketika Rasulullah melihat seorang laki-laki sedang mengerjakan sholat setelah sholat subuh 2 rakaat. Faqala sholatus subhi raka'atan. Jadi Rasulullah berkata ini kepada laki-laki ini, sholat subuh itu cuma 2 rakaat. Faqala ar-rajulu inni lam akun sholaitu ar-raka'ataini allati qablahuma fasolaituhuma al-an. Jadi laki-laki ini menjawab, sungguh aku tidak sholat 2 rakaat, melainkan aku sholat qobliyah ini ya, bukan ba'diyah. Jadi laki-laki ini mengerjakan 2 rakaat qobliyah, bukan setelah subuh ya. Jadi sebelum subuh ia kerjakan. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah terdiam ketika mendengar jawaban laki-laki tersebut. Fa'tabara sukutahu iqraran. Jadi pelajaran bisa diambil bahwa diamnya Rasulullah itu merupakan takriran atau iqraran, ketetapan ala masyru'iyatin salatus sunnah qabliyah ba'dal fardi liman lam yusalliha qablahu. Jadi ini sudah disyariatkan ya. Jadi sunnah qabliyah itu sudah disunahkan oleh Rasulullah setelah kewajiban liman lam yusalliha qablahu, bagi orang-orang yang lam yusalliha qablahu, yang tidak sholat sebelumnya. Manzilatus sunnah. Nah, jadi ini posisi atau kedudukan dari sunnah, rujukan sunnah ya. Wa sunnatu ta'uddu fil manzilati as-saniyah ba'dal Qur'anil Karimi min haitsur ruju' ilaiha. Di sunnah itu posisinya atau kedudukannya itu posisi kedua setelah Al-Qur'an yang mulia ketika merujuknya gitu, ketika kita ingin merujuk dalam menjalankan syariat, ai innama narji'u awalan ilal Quran. Jadi mu'allif ini berkata, maksudnya ini kami merujuk pertama-tama kami merujuk terhadap Al-Quran. Fa illam najid al-hukma fihi, ketika kami tidak menemukan hukumnya di dalam Al-Quran, raja'na ila sunnati. Jadi kami merujuk terhadap as-sunnah. Jadi atau sunnah sudah dijelaskan baik dari hadis, tindakan ataupun ketetapan beliau. Fa idza wajadnahu fiha amilna bih. Maka ketika kami menemukan sumbernya, maka kami mengamalkannya. Kama law kana fil Qur'anil Karim syariqatan an takuna sabitah, dengan syarat jadi syarat engkau meyakini bahwa rujukan yang kau ambil dari sunnah itu benar-benar dari Rasulullah, anir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, bisanadin sahihin, dengan sanad yang sahih gitu. Nah, itulah penjelasan dari kitab tersebut. Lanjut, wazifatus sunnati an-nabawiyah. Fungsi dari sunnah Nabi. Ini kita akan bahas tentang fungsinya. Wazifatus sunnati an-nabawiyyati innama hiya tawdihun wa bayanun lamma jaa fil Qur'anil Karim. Jadi fungsi dari sunnah Nabi itu ialah memperjelas ya, menjelaskan tatkala ada di dalam Al-Quran yang mulia. Fal Qur'anu kama qulna nassun ala salati bisyaklin mujmalin. Jadi
ada nas Al-Quran yang menjelaskan tentang salat, namun masih bersifat mujmal atau masih bersifat global, masih bersifat umum. Jadi belum lengkap secara perinciannya tentang salat itu sendiri. Faja'at as-sunnata fafassalat kaifiyatis salati al-qawliyati wal amaliyah. Nah, jadi muncullah sunnah ini yang menjelaskan bagaimana cara sholat itu sendiri, baik dari ungkapan atau baca-bacaannya atau wal amaliyah atau yang dilakukannya gitu. Wasahha anir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Nah, ini dibenarkan dari sabdanya Nabi bahwa ia bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan dari Imam Bukhari rahimahullahu taala. Wa kadzalika bayyinatis sunnata a'mal al-haji wa manasikahu. Demikian pula penjelasan dari sunnah amal-amal dalam peribadahan haji dan manasiknya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku manasikakum. Manasik ya ini ketika kita melakukan manasik haji gitu, maka kita harus mengikuti beliau. Ini salah satu perintah beliau. Wa bayyanatil uqud al-jaizah wal uqud al-muharramah. Dan penjelasan dari penjelasan perjanjian yang dibolehkan atau perjanjian yang diharamkan fil muamalati, dalam fikih muamalat, dalam kegiatan kita sehari-hari, wa ghairiha, dan selainnya. Wa kadzalika syara'atis sunnata ba'da ma sakata anhu al-Qur'an wa lam yubayyin hukmahu. Demikian pula penjelasan sunnah sebagian apa yang tidak didapati penjelasan hukumnya, seperti contohnya nih tahrimut takhuttumi bidzahabi walabisa al-harira 'ala rijali. Jadi ada nih sebuah nas Al-Quran yang mana hukumnya tidak dijelaskan, seperti contohnya haramnya menggunakan emas dan haramnya memakai pakaian sutra terhadap kaum laki-laki. Wa khulasatul qawli inna sunnata hiyal masdaru asani ba'dal Qur'anil karimi. Jadi ringkasnya, sunnah itu ialah sumber kedua setelah Al-Quran. Wa innal amala biha wajibun, dan mengamalkannya merupakan suatu kewajiban. Wa hiya daruriyatun difahmil Qur'ani wal amali bih. Jadi itulah penjelasan dari sunnah dalam untuk memahami Al-Quran dan pengamalannya gitu. Sekian dari ana cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.